Oke, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya mau review untuk fitur ADAS atau Advanced Driving Assistance System yang ada di Chery Tiggo 8 Premium yang 1600 cc. Apa saja fitur ADAS-nya atau fitur radarnya yang ada di mobil ini? Yuk, mari kita sama-sama untuk review ya. Oke, ini adalah interior dari Chery Tiggo 8 Premium ya. Ini adalah layar speedometernya dan tachometernya. Lalu yang di sini adalah untuk layar head unitnya. Nah, di sini juga ada beberapa pengaturan, tapi kita akan fokus untuk yang fitur ADAS-nya saja ya. Oke, untuk fitur ADAS-nya itu ada di vehicle setting ya. Nah, vehicle setting ya. Terus teman-teman di sini ada namanya menu auxiliary drive. Di sini kita bisa lihat ya, ada beberapa fitur ADAS yang ada di Chery Tiggo 8. Pihak dealer Chery Indonesia mengatakan ada 9 ya. Coba kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari yang atas ya. Ada lane departure sensitivity. Jadi di sini untuk lane departure ini kalau diaktifkan teman-teman ya, maka di sini akan memberikan warning atau peringatan ketika mobil kita keluar dari jalur. Dengan catatan bahwa marka jalannya jelas terlihat ya. Jadi kalau misalkan kita lagi jalan, biasa di jalan tol ya, yang marka jalannya memang jelas, lalu kita keluar jalur tanpa menyalakan lampu sein, maka dia akan memberikan peringatan teman-teman bahwa mobil kita sudah keluar jalur atau ya melewati marka jalan tanpa kita pasang sein seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa setting untuk lane departure sensitivity-nya mau high atau low. Ya, kalau high berarti dia sangat sensitif ya. Kita keluar jalur dikit aja dia langsung kasih warning. Kalau low mungkin tidak terlalu sensitif. Ya, tergantung teman-teman kenyamanannya. Ya. Nah, dia akan beri warning itu adalah berupa suara dan berupa gambar yang ada di layar speedometer. Ya. Oke, tapi ini catatannya adalah ini hanya sebatas lane departure warning ya, bukan lane keep assist. Kalau lane keep assist itu berarti dia selain memberikan warning atau peringatan kalau kita keluar dari jalur atau marka, melewati marka, kalau lane keep assist dia akan mengkoreksi setirnya kembali ke jalur yang semula. Nah, sayangnya di sini di mobil Chery Tiggo 8 Premium ini hanya sebatas lane departure warning atau hanya sebatas memberikan warning saja lewat suara atau lewat gambar yang nanti muncul di layar speedometer. Oke, itu ADAS yang pertama ya. Untuk lane departure warning itu sensitivity-nya bisa diatur di layar head unit. Yang kedua, sistem ADAS-nya adalah BSD. Nah, BSD bukan Bumi Serpong Damai ya teman-teman ya. BSD adalah blind spot, kalau saya taunya BSW ya, blind spot warning ya. Kalau BSD berarti blind spot detection. Nah, jadi di sini kayaknya ada penjelasan ada. Coba kita lihat ya, ada nggak penjelasannya? Ada penjelasannya. Oke, jadi saya nggak perlu repot-repot jelasin ya. Tapi memang dalam bahasa Inggris ya. Jadi blind spot detection adalah real time monitor blind spots in the rear view mirror and traffic behind the adjustment lanes, grounding the driver to pay attention to the blind zone vehicle. Intinya adalah kalau misalkan kita lagi jalan terus ada kendaraan di samping kiri atau kanan yang memang ada di titik buta atau blind spot ya, memang yang tidak terlihat di spion kanan atau kiri ya, maka dia akan memberikan warning kepada kita ya dalam bentuk suara dan gambar, baik itu di layar speedometer maupun di spion ya. Jadi di spion itu ada kayak notifikasi warna kuning ya, kalau memang ada kendaraan di samping kanan atau samping kiri yang memang dia ada di blind spot. Artinya adalah nggak terlihat
di spion, tapi tiba-tiba memang sudah ada di samping kanan kita. Nah itu memang sangat membantu ya. Jadi kita dikasih warning kalau ada kendaraan di titik buta ya, itu dia blind spot detection. Kalau di tempatnya namanya blind spot warning ya. Oke, kita baik lagi, itu adalah sistem ADAS yang kedua. Terus ada lagi namanya DOW atau door open warning. Oke, ini kita lihat aja penjelasannya ya. When parking and opening the door, an alarm will given when there is a collision danger around the right or left or back sides of the vehicle fast approaching object. Intinya adalah ketika kita mau buka pintu ya, baik itu pintu depan, pintu belakang ya, terus ada kendaraan dari belakang, baik itu samping kiri atau samping kanan, biasanya samping kanan ya, karena kita kan kalau misalkan kita parkir mobil sebelah kiri gitu kan di jalan minggir, terus kita mau buka pintu sebelah kanan, baik itu di sisi driver atau sisi penumpang belakang, ketika dia mendetek ada kendaraan di belakang ya, maka dia akan berikan warning lewat suara ya, bahwa ada kendaraan, hati-hati ada kendaraan mendekati mobil kita di arah kanan ya, ketika kita mau buka pintu. Nah biasanya ini membantu sekali ketika misalkan penumpang belakang ya, atau apalagi anak-anak main buka pintu aja, main mau keluar dari mobil, nah itu dia ngasih warning berupa suara ketika ada mobil mendetek ada kendaraan di belakang ya, baik itu kanan atau kiri, tapi biasanya sebelah kanan ya, soalnya kita parkir mobil di jalan sebelah kiri, kita mau keluar mobil kita buka pintu sebelah kanan ya. Nah itu biasanya kalau kita nggak hati-hati main buka pintu aja, tiba-tiba ada mobil atau motor biasanya ya langsung nabrak pintu kita, bahaya. Nah kalau dengan ini dia kasih warning ya. Oke, itu adalah ADAS yang ketiga ya. Terus kita lanjut lagi ke sistem ADAS yang selanjutnya, namanya distance warning system. Oke, kita langsung lihat aja penjelasannya. Distance warning system atau DWS ya. When driving with the car at a close distance for a long time, the system's alarms to remind the driver that the distance is too small and properly adjust the distance. Oke, jadi di sini ketika kita lagi driving ya, untuk waktu yang cukup panjang, terus radar mendetek bahwa ada kendaraan di depan ya, yang jaraknya di sini sudah sangat dekat, atau harusnya di sini sudah harus kita menjaga jarak ya, maka secara sistem dia akan kasih warning ke kita bahwa ada kendaraan terlalu dekat di depan. Itu akan muncul lewat warning suara, ataupun nanti muncul juga di layar speedometer. Kurang lebih seperti ini ya, bentuk gambarnya di layar speedometer ya, seperti itu. Oke, jadi di sini ya setidaknya ada warning ya, ketika memang ada kendaraan di depan kita memang terlalu dekat, ketika kita tidak aware ya, mungkin kita ngantuk, maka dikasih warning berupa suara yang cukup keras, seperti itu ya. Selanjutnya itu tadi yang keempat ya, ADAS-nya. Selanjutnya adalah sistem ADAS-nya yang kelima ya, AEB. AEB kepanjangannya adalah Automatic Emergency Braking ya. The system determines the relative speed and distance between the vehicle and the target in front. If there is a risk of collision, the system will implement active braking to avoid potential collision or mitigate the consequences of the collision. Intinya adalah ketika radar mendetek bahwa mobil atau kendaraan di depan kita sudah terlalu dekat dan kita tidak mengambil tindakan untuk mengurangi kecepatan, bahkan untuk mengerem kendaraan kita, maka secara sistem automatically akan melakukan intervensi terhadap rem. Artinya adalah mobil akan melakukan pengereman otomatis, automatic emergency braking. Nah, biasanya didahului oleh tadi yang sebelumnya tuh ya, yang forward collision warning. Dikasih warning dulu nih, kendaraan di depan terlalu dekat ya, kita masih juga belum mengurangi kecepatan ya, belum juga melakukan pengereman, maka
akan dilanjutkan dengan namanya AEB, Automatic Emergency Braking. Mobil akan melakukan pengereman otomatis seperti itu ya. Saya udah 2 kali pernah mengalami ini ya. Ya saya pikir masih jaraknya masih cukup jauh, ternyata mobil di depan mengerem mendadak ya. Dan untungnya memang ini AEB-nya saya nyalakan, dan untung banget ya, alhamdulillah itu secara sistem dia mengerem otomatis ya. Untungnya di belakang mobil saya nggak ada mobil atau kendaraan yang dekat ya. Dia mengerem otomatis ya. Kalau tidak ada AEB itu pasti saya udah nyeruduk mobil depan itu ya. Untung ada AEB. Ini apa namanya, sharing jujur ya. Waktu itu sempat saya tidak fokus di jalan ya, terus akhirnya saya hampir saja menabrak mobil depan. Untungnya ada AEB ya. Untung banget ini menyelamatkan jiwa dan kendaraan saya ya. Oke, selanjutnya itu berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ADAS yang ke-6 ya, RCW. RCW kepanjangannya adalah Rear Cross Warning ya, atau Rear Cross Traffic Alert biasanya di tempat lain ya. Jadi when running there will be an alarm to alert the driver and the rear driver with the rapid approaching vehicle and a danger of rear end collision. Intinya adalah bukan hanya dia mendetek ada kendaraan yang terlalu dekat di depan ya, tapi ini mobil juga pintar juga. Kalau ada kendaraan motor, mobil ya yang terlalu dekat dengan bagian belakang mobil kita, dia juga kasih warning ke kita, dan dikasih warning ke mobil atau kendaraan belakang ya. Kasih warning ke kitanya ya seperti biasa, seperti ada gambar seperti ini nanti muncul di layar speedometer ya, gambarnya seperti ini, sama ada suaranya cukup keras ya. Dan dia memberikan warning ke pengendara belakang dalam bentuk adalah lampu hazard. Jadi lampu hazardnya menyala ketika kendaraan kita terlalu dekat dengan mobil di belakang kita ya, maka secara sistem akan memberikan warning kepada kita sebagai pengendara mobil ini, dan memberikan warning kepada pengendara di belakang dalam bentuk lampu hazardnya menyala. Jadi driver di belakang atau ya pengendara mobil atau motor di belakang juga bisa aware ya bahwa oh mereka terlalu dekat nah dengan mobil kita ya, karena ada lampu hazardnya. Ya ini oke juga ya fiturnya. Oke, selanjutnya ada berapa ya, saya lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6 ya. Saran 7 ya. Namanya Pre-Collision Warning System. Nah ini sebenarnya ini apa ya namanya, ini sistem yang memang tadi menyatu sama namanya Forward Collision Warning ya, sama Automatic Emergency Braking. Ini bisa di setel ya, mau far, standar, near, close. Ini biasanya kalau kita nyalakan namanya Adaptive Cruise Control ya. Nah ini kita bisa setting nih ya untuk tingkat kalau kita menyalakan Adaptive Cruise Control, mobil ini kan dia sudah Adaptive Cruise Control ya. Artinya adalah dia cruise controlnya bisa otomatis mengikuti kecepatan kendaraan di depan. Kalau kendaraan di depan itu melaju, mengencang, maka mobil kita juga automatically akan mengikuti kendaraan di depan tanpa kita harus nginjak gas kita. Terus kalau misalkan kendaraan di depan kita melambat ya, maka mobil kita juga mengikuti kendaraan di depan, akan melambat juga otomatis, mengerem otomatis tanpa kita melakukan pengereman. Bahkan sampai berhenti teman-teman mobil ini untuk adaptive cruise controlnya. Nah, di sini untuk tingkat apanya ya? Tingkat tadi mengikuti mobil di depan, kecepatan mobil di depan itu kita bisa setting mau far, standar, near, close, teman-teman. Artinya di sini untuk kalau misalkan kita pilih yang near, teman-teman, maka dia mobil ini akan melakukan pengereman otomatis ya, atau akan mengurangi kecepatannya dalam jarak yang pendek. Nah ini agak ini ya, ngeri ya kalau jarak udah pendek baru ngerem ya, baru mengurangi kecepatan ya. Nah ada lagi yang paling pendek, close teman-teman. Nah kalau close ya itu berarti sangat dekat, baru dia melakukan pengereman atau mengurangi kecepatannya. Kalau standar ya, jarak standar dia akan mengurangi kecepatannya atau akan mengerem. Kalau far ya, dari jauh-jauh ya, itu mobil kita sudah melakukan mengurangi kecepatannya atau mengerem. Nah ya,
saran saya sih taruh di standar aja ya. Kalau far terlalu jauh, mobil kadang masih jauh ya di depan kita, itu mobil kita udah ngerem teman-teman ya. Itu yang ada kita diklakson sama mobil belakang ya teman-teman ya. Pilih yang standar aja teman-teman. Yang standar itu nggak terlalu jauh, juga nggak terlalu dekat. Mobil kita akan otomatis mengurangi kecepatan dan bahkan mengerem ketika mobil depan juga melakukan pengereman ya. Oke. Udah berapa? Lupa saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. 7. Oke, sekarang ini 8 ya. ACC. ACC adalah tadi yang saya bilang ya. Adaptive Cruise Control. The system controls the vehicle to maintain the speed set by the driver at a constant speed or to follow the well-setting safe distance, stop and automatically start with the preceding vehicle. Jadi mobil ini tadi ya udah saya jelaskan ya, sudah ada namanya adaptive cruise control, susah amat ngomongnya ya. Jadi cruise controlnya itu mengikuti dari namanya kecepatan mobil di depan seperti itu ya, bahkan bisa sampai kondisi stop nih ya, ada tulisan tuh ya stop ya. Dan ketika mobil kita stop ya, karena mobil di depan kita juga stop, terus mobil depan kita ini melaju jalan, maka ini mobil juga otomatis akan jalan juga teman-teman. Nah, kita bisa setting mau maksimum, mau standar atau mau minimum. Saran saya sih standar aja seperti itu ya. Kurang lebih nanti muncul juga di layar speedometernya kurang lebih seperti ini. Ada data-data seperti apa jaraknya, terus ada data seperti apa kecepatannya, seperti itu muncul di layar speedometer ya. Jadi nanti di layar speedometer itu ada kayak gambar mobil, gambar truk, gambar motor ya, seperti itu ya. Nah, oke. Terus selanjutnya ya steering mode itu artinya kita bisa pilih ya untuk tingkat putarannya itu mau yang comfort, mau yang ringan atau mau yang nggak bisa disetting ya. Dia associated driving mode, jadi dia mengikuti driving mode. Kalau driving mode adalah dia di normal ya, atau di comfort ya, eco, maka dia automatically akan mengikuti comfort ya. Tapi kalau misalkan kita rubah nih, misalkan driving mode-nya di sport, ini untuk merubah ini di sini ya, untuk merubah driving mode ya, saya rubah ke sport misalkan sport ya, maka steering mode juga akan berubah automatically jadi sport. Sport itu berarti dia untuk putaran kemudinya jadi berat ya. Nah, oke, jadi tapi sebenarnya teman-teman, ketika teman-teman misalkan saya balikan misalkan ke normal ya, ke normal itu kan dia comfort ya, artinya setirnya tuh ringan teman-teman ya. Terus bagaimana Om ketika kita lagi jalan di jalan tol, terus kecepatan tinggi 100 km per jam misalkan, atau 110 atau 120, itu kan bahaya Om kalau misalkan kita mobilnya lagi kenceng terus setirnya terlalu ringan. Jangan khawatir, karena ini mobil juga pintar. Ketika kita mobilnya udah terlalu kencang teman-teman yang ngebut ya, maka dia setirnya otomatis akan beralih dari comfort ke sport, artinya akan otomatis berubah dari yang ringan ke berat, tergantung kecepatan kita, tanpa kita harus rubah-rubah di sini. Jadi dia akan menyesuaikan dengan kecepatan kita setirnya. Ketika kita nyetirnya pelan, nyantai, maka dia akan ringan seperti ini ya. Pakai satu jari bisa tuh teman-teman ya, ringan sekali pakai satu jari. Tapi ketika kita sudah ngebut kenceng, maka ini setirnya akan berat teman-teman, otomatis mengikuti. Jadi supaya lebih aman ya, kalau kecepatan tinggi setirnya terlalu ringan, wah itu bahaya banget teman-teman. Oke. Terus apalagi, udah ya, kayaknya ADAS-nya itu aja teman-teman ya. Jadi itu ada totalnya 9 ADAS ya. Dia ada radar di bawah bumper depan ya, di grill ada radar, sama dibantu sama di bagian sini nih, di atas sini nih ada kamera juga. Jadi ada bukan kamera ini ya, bukan kamera dashcam ya, bukan, tapi kamera ADAS di belakang sini ada kamera ya, di sini kayaknya ya, di belakang sini ada kamera. Ada kamera buat radar, sama ada radarnya di bawah grill depan ya, untuk sistem ADAS-nya. Oke teman-teman, jadi itu sistem ADAS atau sistem keselamatan dari Chery Tiggo 8 Premium
Ya, untuk mobil yang harganya tidak sampai 400 juta ya, sampai detik ini harganya masih di bawah 400 ya, punya dikasih fitur ADAS sebanyak ini, itu udah saya bilangnya menang banyak ya. Coba teman-teman ya, untuk mobil-mobil lain ya masih banyak ya yang mau harganya bahkan di atas 400 yang belum punya sistem ADAS. Kalaupun ada ADAS, tapi ADAS-nya ya paling cuma 3, cuma 4 seadanya aja. Tapi ini mobil nggak nyampe 400 juta ya, sistem ADAS dikasih 9 teman-teman ya. Ya saya bilang ya udah value for money lah, menang banyak lah teman-teman. Ya, selain nanti saya juga akan review lagi fitur-fitur yang lain yang masih banyak lagi di mobil ini yang tidak ada di mobil sekelasnya yang harganya sama. Ntar kita review di video selanjutnya ya. Oke, segitu aja review saya untuk sistem ADAS di mobil Chery Tiggo 8 Premium yang 1600 cc. Semoga video ini berguna bagi teman-teman yang sudah punya mobil Chery Tiggo 8 Premium atau yang baru mau beli mobil, masih bingung-bingung nih mobil apa, mobil Cina, enggak ya, mungkin ada berpendapat fiturnya sedikit segala macam. Nah ya, jadi mungkin dengan ada video ini ya teman-teman juga bisa mempertimbangkan bahwa mobil Cina saat ini teman-teman itu bukan mobil murahan lagi, tapi mobil yang cukup berkualitas ya, yang punya fiturnya segudang ya, tapi dengan harga yang sangat value for money ya. Saya sekali lagi bilang, mobil Cina jam sekarang itu kita nggak bisa bilang lagi mobil murahan. Saya bilang bahwa mobil Jepang atau mobil Korea itu yang kemahalan ya, bukan mobil Cina yang murahan ya, karena mereka kasih harganya udah nggak ngotak lagi dengan fitur yang sangat-sangat ya sedikit lah seperti itu ya. Jadi teman-teman, semoga yang masih mau mikir-mikir mau beli mobil ya, semoga dengan video ini teman-teman termotivasi ya, supaya teman-teman yakin bahwa mobil Cina khususnya Chery ya, Chery Tiggo, Chery Omoda ya, itu sudah mobil yang berkualitas saat ini dengan harga yang tadi ya, value for money ya. Thank you teman-teman, sampai ketemu lagi di channel saya selanjutnya. Salam.